Seri ke-6 MotoGP 2022 akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Sirkuit Jerez adalah salah satu sirkuit di Spanyol yang sering digunakan baik untuk balap maupun uji coba setting motor dan tes pramusim. Sirkuit ini termasuk jenis tipe technical circuit dan tidak terlalu boros ban karena memiliki kombinasi high and low speed corner dengan trek lurus yang pendek. Jumlah tikungan di sirkuit Jerez adalah 13 tikungan, yaitu 8 tikungan ke kanan dan 5 tikungan ke kiri. Sebagai perbandingan, sirkuit lain rata-rata memiliki jumlah tikungan di atas 15. Terbanyak adalah dimiliki oleh Circuit of the Americas sebanyak 20 tikungan. Sedangkan sirkuit dengan jumlah tikungan paling sedikit adalah Red Bull Ring dengan jumlah tikungan 10. Dikarenakan sirkuit ini sering digunakan, maka para pembalap sangat familiar dengan kondisi sirkuit ini. Para pembalap kerap memacu motor dan berani melakukan aksi dengan teknik tingkat tinggi. Tercatat di sirkuit ini sering terjadi beberapa overtake atau aksi menyalip yang menjadi fenomenal. Aksi fenomenal tersebut seringkali dilakukan pada saat melibas tikungan. Dan tikungan ke-13 yang merupakan tikungan terakhir adalah tempat favorit untuk melakukan overtake, bahkan dilakukan pada lap terakhir. Sehingga overtake tersebut seringkali terkesan agresif. Berikut ini adalah aksi takeover fenomenal yang terjadi di sirkuit Jerez versi Speed and Sport Story. Pada MotoGP Spanyol tahun 96, di lap terakhir saat Alex Riviere sedang memimpin balapan, harus menelan pil pahit lantaran bersenggolan dengan Mick Doohan, rekan satu timnya di Repsol Honda Team. Sayangnya, Alex Riviere mengalami high side setelah bersenggolan dan tidak mampu melanjutkan balapan. Insiden selanjutnya juga termasuk yang fenomenal, yakni antara Valentino Rossi dengan Sete Gibernau. Dan tersebut terjadi di tahun 2005, di musim kedua Rossi bersama Yamaha. Saat itu Rossi sedang mengejar gelar juara dunia keduanya bersama Yamaha. Musim tersebut adalah puncak rivalitas antara Rossi dan Gibernau. Aksi saling takeover antara Rossi dan Gibernau terjadi hingga tikungan lap terakhir. Sayangnya Gibernau harus melebar setelah bersenggolan dengan Rossi dan mengakibatkan pembalap asal Spanyol tersebut terpaksa finish di posisi kedua. Insiden serupa terjadi lagi di tahun 2010. Saat itu, Dani Pedrosa sempat menyenggol Jorge Lorenzo di tikungan 13. Pada akhirnya, Lorenzo tetap berhasil finish terdepan, disusul Dani Pedrosa di posisi kedua dan Rossi di posisi ketiga. Insiden berikutnya kembali melibatkan Lorenzo, tetapi persaingan terjadi dengan Marc Marquez. Pada tahun 2013, saat itu Marquez yang menjadi rookie di tim Repsol Honda Team seakan mengikuti apa yang Rossi lakukan di tahun 2005. Marquez pada akhirnya berhasil meraih posisi kedua, sedangkan Lorenzo yang melebar harus puas di posisi ketiga. Pasca race, Lorenzo belum dapat menerima kejadian di tikungan ke-13 tersebut. Yang kebetulan tikungan 13 tersebut baru saja diresmikan menjadi nama tikungan Lorenzo. Pada GP Spanyol 2018, insiden melibatkan Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Pada awalnya, Dovizioso berhasil mendahului Lorenzo, akan tetapi justru melebar yang membuat rekan satu tim tersebut memiliki celah untuk merebut kembali posisinya. Dari arah belakang, Pedrosa berusaha memanfaatkan situasi tersebut, namun terjadi senggolan dengan Lorenzo yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan akhirnya juga menabrak Dovizioso. Dan akhirnya ketiga pembalap itu pun terjatuh. Insiden berikutnya adalah insiden tunggal yang dialami oleh Marc Marquez.
Pada musim 2020, GP Spanyol menjadi seri pertama MotoGP setelah MotoGP di Qatar ditiadakan imbas pandemi COVID-19. Marc Marquez yang sempat melebar pada awal-awal balapan berusaha memacu kembali sepeda motornya dan merangsak ke posisi ke depan. Pemegang juara dunia 8 kali ini pada musim 2020 sedang dalam perjalanan karirnya mengejar gelar juara dunia yang ke-9 untuk bisa menyamai rekor Valentino Rossi. Marquez mengalami high side dan terjatuh dengan keras, sehingga tidak mampu lagi melanjutkan balapan. Akhirnya, Marquez mengalami dislokasi tulang lengan kanan dan mengharuskan absen sepanjang musim 2020. Di luar insiden pada ajang MotoGP, ada pula insiden yang cukup kontroversial yang tercatat di ajang balap Formula One di sirkuit Jerez. Insiden melibatkan pembalap Ferrari Michael Schumacher dan pembalap Williams Renault Jacques Villeneuve. Hasil investigasi, Schumacher diduga sengaja menabrakkan mobilnya. Villeneuve tetap dapat melanjutkan balapan, meraih poin, dan memastikan gelar juara dunia pada tahun 97. Menarik kita tunggu MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez minggu ini yang digelar back-to-back setelah MotoGP Portugal.